Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas TKR yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal dan memahami salah satu alat praktik kelistrikan otomotif, yaitu Electronic Fundamental Trainer atau alat peraga dasar elektronika otomotif. Alat ini sangat penting untuk membantu kalian memahami sistem kelistrikan kendaraan sebelum praktik langsung pada mobil yang sebenarnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu. Pertama, kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen utama pada alat peraga Electronic Fundamental Trainer. Kedua, kalian bisa menjelaskan fungsi masing-masing komponen pada alat peraga tersebut. Ketiga, kalian bisa menggunakan alat peraga untuk percobaan rangkaian dasar elektronika otomotif. Keempat, kalian bisa memahami prinsip kerja komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, relay, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai, coba pikirkan pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita perlu memahami dasar elektronika sebelum memperbaiki sistem kelistrikan mobil? 2. Apa yang akan terjadi jika kita langsung memperbaiki sistem elektronik kendaraan tanpa memahami dasar komponen seperti resistor atau transistor? 3. Menurut kalian, apa fungsi komponen-komponen elektronik pada sistem elektronik kendaraan? Silakan dipikirkan ya. Jawabannya akan kita temukan dalam pembelajaran hari ini. Baik. Sekarang kita masuk ke materi inti. Agar lebih mudah dipahami, kita ubah dulu tampilannya. Electronic Fundamental Trainer ini adalah alat peraga yang dirancang untuk melatih pemahaman dasar elektronika, khususnya yang berkaitan dengan sistem otomotif. Mari kita bahas bagian-bagiannya. Komponen yang pertama adalah saklar atau switch sebagai pengontrol utama agar sistem yang dirangkai bisa menyala. Komponen kedua seperti yang ditunjukkan anak panah adalah kipas DC 12 volt. Komponen ini berfungsi sebagai pendingin atau sebagai simulator engine yang bisa diatur kecepatan putarnya. Komponen yang ketiga sebuah alat ukur untuk memantau besarnya tegangan dan arus secara digital yang terpakai pada suatu rangkaian kelistrikan. Komponen keempat adalah blank breadboard yang berfungsi untuk merakit rangkaian elektronik sementara tanpa penyolderan, memungkinkan pengguna untuk menguji dan memodifikasi rangkaian dengan mudah. Sekarang kita beralih ke bagian sisi kanan panel. Di sini terdiri dari mulai dari atas ada LDR atau sensor cahaya, di bawahnya ada red contact atau saklar magnetik, berikutnya ada lampu 12 volt, buzzer yang bisa mengeluarkan suara, 2 buah LED 3 volt. Komponen-komponen ini bisa disebut sebagai aktuator atau yang beraksi, bekerja. Sekarang kita bergeser pada deretan resistor yang memiliki nilai berbeda-beda mulai dari 220 ohm, 330 ohm, 1 kilo ohm, 4,7 kilo ohm, 10 kilo ohm, 22 kilo ohm, hingga 100 kilo ohm. Resistor ini mempunyai fungsi antara lain 1. Membatasi arus listrik 2. Membagi tegangan 3. Mengatur bias transistor. Dalam prakteknya di kendaraan, resistor digunakan pada beberapa komponen contohnya pada sensor, ECU, dan rangkaian kontrol. Di bawah deretan resistor ada kapasitor yang mempunyai fungsi 1. Menyimpan sementara muatan listrik 2, menyaring ripple tegangan 3, digunakan dalam rangkaian filter dan timing. Contoh penerapan di kendaraan adalah pada sistem audio dan modul kontrol. Berikutnya terdapat dioda biasa dan dioda Zener. Dioda mempunyai fungsi. Dioda biasa untuk menyearahkan arus sedangkan dioda Zener untuk menstabilkan tegangan. Dalam kendaraan, dioda digunakan pada alternator dan rangkaian proteksi ECU. Selanjutnya komponen yang disebut transistor yang berfungsi sebagai saklar elektronik dan sebagai penguat sinyal. Komponen yang tak kalah pentingnya adalah MOSFET berfungsi sebagai saklar elektronik efisiensi tinggi. Komponen ini sering digunakan dalam sistem kontrol modern kendaraan. Terakhir pada deretan paling bawah ada komponen-komponen diantaranya, 2 unipotensio, yang berfungsi sebagai resistor variabel, yaitu resistor yang nilai hambatannya bisa diubah-ubah dengan cara diputar atau digeser. Berikutnya di antara 2 potensio ada toggle switch adalah saklar mekanik yang dioperasikan dengan cara digeser atau ditekan ke atas bawah untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dalam suatu rangkaian. Dan yang terakhir adalah komponen yang disebut relay. Di alat peraga ini menggunakan relay 5 kaki yang berfungsi untuk mengontrol arus besar menggunakan arus kecil. Relay ini sangat umum digunakan pada kendaraan karena mampu melindungi saklar dan sistem kontrol dari arus besar. Setelah mempelajari alat ini, coba renungkan. Apakah kalian sudah memahami fungsi masing-masing komponen?
Komponen mana yang menurut kalian paling penting dalam sistem kelistrikan mobil? Bagaimana hubungan antara teori elektronika dengan praktik di kendaraan sebenarnya? Ingat, teknisi yang hebat bukan hanya bisa mengganti komponen, tetapi memahami prinsip kerjanya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang Electronic Fundamental Trainer. Semoga dengan memahami alat ini, kalian semakin siap menjadi teknisi kendaraan ringan yang profesional, teliti, dan memahami prinsip kerja sistem kelistrikan otomotif. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi ini dan siapkan pertanyaan untuk pertemuan praktik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.